Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu dengan Ibu Anis lagi di dalam tema D, itu materi sehat itu penting. Apa aja sih pembelajarannya? Ada pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini ada bahasa Indonesia, pantun, terus ada IPA, organ peredaran darah manusia dan hewan, serta ada PKN, makna hak dan kewajiban, IPS, hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Apa sih itu pantun? Nah, ternyata pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Syarat-syarat pantun itu apa aja? Yang pertama, itu satu bait terdiri atas dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Terus yang kedua, baris ke-1 dan kedua adalah sampiran. Nah, 1 dan 2, baris 1 dan 2 itu sampiran. Nah, isinya ada di mana? Isinya ada di baris ketiga dan keempat. Nah, jadi isinya 3 dan 4. Terus syarat yang ketiga, satu baris pantun terdiri dari 8 atau 12 suku kata. Terus polanya pantun itu bersajak ABAB. ABAB. Contohnya gini, asam pau dari seberang, dimuat di dalam peti, badan jauh di rantau orang, kalau sakit siapa mengobati. Oke, ini contohnya. Baris 1 dan 2 itu ada pola AB, 3 dan 4 itu ada AB. Jadi polanya berulang AB AB ya. Nah, isinya ada di mana? Ada di baris ketiga dan 4. Isinya itu kalau badan sedang sakit, apalagi di kota orang, itu siapa yang ngobati kayak gitu. Itu isi pesan dari pantun tersebut. Pantun itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu pantun anak-anak. Jadi lebih ke teka-teki, pantun jenaka, lebih ke cita-cita, suka duka, kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang kedua itu pantun remaja, pantun anak muda, terdiri dari perkenalan, pantun berkasih-kasihan, dan pantun perpisahan. Sedangkan pantun orang tua itu ke pantun tua, lebih ke isi adat, agama, dan nasihat. Nah, sekarang kita amati dulu contoh jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Contohnya, akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman, hati senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Jadi isinya tentang apa? Pantun ini tentang hati yang riang karena bermain bersama teman. Oke, lanjut ke pantun muda. Pantun muda itu kehidupan masa muda atau asmara dan berumah tangga serta perasaan seperti kasih sayang, iba, iri, dan sebagainya. Contohnya, padang berbunga dalam rimba, angin menderu dari kota baru, badan lama tidak bersua, kinilah kita baru berjumpa. Nah, jadi di sini ada perasaan senang ketika sudah lama tidak bertemu, tahu-tahu bertemu akan tumbuh perasaan senang gitu, bahagia. Nah, jadi ini mengungkapkan perasaan gitu. Yang ketiga itu ada pantun tua, merupakan pantun mengenal orang tua. Terdapat budaya, agama, dan nasihat. Contohnya, tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Jadi isinya apa sih dari pantun tua ini? Yaitu bahwa nasihatnya kalau kita berbudi baik itu tercerminkan dari tutur bahasa yang baik, seperti itu. Nah, sekarang ada teman perempuan dan teman laki-laki yang sedang berbalas pantun. Yang perempuannya berkata, anak raja main tenggalan, pulang ke istana hari pun hujan, sibuk bekerja meski ditinggalkan kalau sudah terdengar azan. Lalu dibalas sama teman laki-lakinya, panjang buku 2 jengkal, putih-putih warna tulang,
dunia ini hanyalah bekal. Ke akhirat pula kita pulang. Oke, menurut kalian pantun di atas termasuk jenis pantun apa ya? Lanjut ke organ peredaran darah. Ini jantung. Tahukah kalian di mana letak jantung? Nah, ternyata itu ada di tengah-tengah tapi agak ke kiri sedikit. Gitu. Di jantung ini ada 4 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Lalu, bilik kirinya itu berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Dan ke serambi kanannya itu berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Dan bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Seperti itu. Jadi yang serambi kiri ini lebih menghasilkan oksigen, sedangkan serambi kanan sama bilik kanan itu mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itu. Nah, sekarang organ peredaran darah yang bagian pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdapat ada 3. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau disebut arteri. Nah, yang kedua itu pembuluh balik disebut pen, dan yang terakhir itu pembuluh kapiler. Oke. Apa sih fungsi dari pembuluh darah? Pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Gitu. Jadi terdapat 3 tadi ya. Apa aja? Ada pembuluh nadi, ada pembuluh pen, dan ada pembuluh kapiler. Berfungsinya itu untuk ke seluruh tubuh. Jadi from heart dan to heart, dari hati untuk hati, seperti itu. Dan biasanya pada saat jantung memompa darah, pembuluh nadi ikut berdenyut. Kalau mau cek, coba ada di pergelangan tangan. Nah, di situ kalian bisa lihat yang agak biru-biru itu termasuk dari nadi kita. Karena kalau jantung kita berdetak, pasti nadi kita pun ikut berdenyut, seperti itu. Terus juga ada di bagian leher. Bagian leher itu nampak banget ada denyutan nadi seirama sama detak jantung. Kalian bisa coba sentuh pergelangan tangan sama di leher. Di situ ada denyut nadi beriringan dengan detak jantung. Nah, lanjut kita ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu merupakan ada 2 macam, peredaran darah yang tertutup dan ganda. Peredaran darah tertutup itu darah mengalir melalui pembuluh darah. Nah, sedangkan sistem peredaran ganda itu darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Ada 2 jenis. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh ke jantung. Jadi, pada peredaran darah besar ini, tubuh kita membawa oksigen. Nah, oksigen ini berfungsi untuk bernapas. Di dalam peredaran darah besar juga, kan kita makan. Makanan kita itu akan ada sari-sari makanan kan. Nah, jadi setelah dicerna, terdapat sari-sari makanan. Setelah itu menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh itu terjadilah oksigen tadi. Sari makan dan air dalam sel itu berguna untuk menghasilkan energi. Jadi kita bisa angkat barang, bisa nulis, bisa berjalan, bisa bergerak, karena dalam tubuh kita itu kan ada energi. Tuh, jadi ada pembakaran dalam tubuh kita itu yang sehingga menghasilkan energi yang cukup sehingga kita dapat menghirup udara dengan baik dan detak jantung kita lebih stabil gitu. Jadi dalam
peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh itu lebih ke menghasilkan oksigen. Pada intinya adalah oksigen. Nah, lanjut ke peredaran darah kecil. Kalau kita menarik oksigen, maka yang keluar adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu salah satu dari proses peredaran darah kecil gitu. Jadi darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Misalnya kalau seandainya tubuh kita di dalam ini membawa karbon dioksida, kita kan menghirup oksigen, dalam tubuh kita kan ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan melewati ginjal dan hati. Terus kotoran dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan, bisa jadi urin, bisa jadi lewat anus. Dan juga di dalam tubuh yang ada darah karbon dioksida tadi itu akan mengalir lagi kembali ke jantung. Jadi ada proses pernapasan, pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Itu termasuk dari salah satu proses sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, oke, lebih lanjutnya seperti ini anak-anak. Warna merah merupakan gambaran darah kaya dari oksigen. Ini merah. Oke, kita hirup. Mana? Sini dan ke sini, balik lagi. Dan ini adalah bentuk dari darah kaya karbon dioksida. Yang biru-biru ini ya, ini merupakan contoh dari karbon dioksida tadi. Oke, lanjut kita mengenal sistem peredaran darah pada hewan. Ini ada beberapa dua jenis macam peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah terbuka, terdiri dari jantung dan nadi. Misalnya pada serangga dan moluska. Moluska itu ada siput, udang, cumi-cumi dan kerang. Gitu. Contohnya nih serangga. Di sini juga ada sistem peredaran darah tertutup. Misalnya pada pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping. Contoh ada ulat, letaknya napasnya dari kulit, terus ikan dari insang bernapasnya, dan jantung ya. Dari insang dan jantung kalau ikan. Nah, sedangkan amfibia atau katak itu dari jantung dan paru-paru. Dan yang terakhir ada reptil, 2 serambi dan 2 bilik. Contohnya ini reptil, kura-kura. Nah, ini katak, amfibi, ikan, insang dan jantung. Dan ini ada serangga dari jantung dan nadi. Nah, itu saja materi ringkas dari IPA. Lanjut, makna hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang terdapat dimiliki dan menjadi wewenang bersama. Misalnya contoh hak sebagai seorang guru. Jadi ibu itu berhak misalnya menerima tugas dari kalian. Itu hak ibu, karena ibu telah menuntaskan kewajiban memberikan materi, sehingga ibu mau feedback dong, adanya umpan balik dari kalian, sehingga ibu berhak untuk mengetahui apakah kalian berhasil atau tidak dalam pembelajaran. Nah, itu makna dari hak dan kewajiban. Misalnya itu ibu ya. Nah, hak dan kewajiban kalian sebagai murid dan anak, hak kalian kepada orang tua, misalnya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Kewajiban kalian apa? Rajin belajar, berbakti, seperti itu. Hak kalian sebagai murid apa? Hak kalian mendapatkan perlakuan kasih sayang sama guru kan, terus diperhatikan sama guru. Nah, tapi jangan lupa kewajiban kalian pun harus dituntaskan, membuat tugas, mengumpulkan tugas. Nah, kalau seandainya kewajiban kalian tidak terpenuhi, maka hak kalian pun tidak akan terpenuhi. Misalnya
kalian tidak membuat tugas, tak tahu di rapot kalian ada nilai C. Maka kalian harus bertanggung jawab atas perilaku dan sikap kalian. Seperti itu. Lanjut ke hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, sebelumnya di dalam hak dan kewajiban itu adanya interaksi sosial. Misalnya ibu sama anak soleh dan soleha gitu. Ibu dan kelas 5A, contohnya seperti itu. Jadi hubungan interaksi sosial itu harus ada timbal balik antara dua orang atau lebih di satu tempat dan waktu. Meskipun kita sekarang PJJ, insya Allah kedepannya kita akan belajar secara tatap muka, tapi walaupun PJJ tetap harus ingat bahwa kita adalah dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi untuk mendapatkan untuk mendapatkan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Dalam interaksi sosial, yang pertama, yang contohnya nih ya, contoh dari interaksi sosial itu ada transaksi jual beli, ada produsen, distributor, konsumen, terus yang kedua musyawarah desa, ya tentang musyawarah mufakat lah, menentukan siapa ketua RT, RW, kepala desa. Terus yang ketiga itu kerja bakti dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan bersama, ya gotong royong juga ya. Ada juga olahraga bersama, meningkatkan kesadaran agar tubuh lebih sehat. Terus juga ada proses belajar mengajar, interaksi baik di sekolah, di ruang kuliah, ruang seminar, ataupun secara privat. Dan tolong menolong untuk meningkatkan beban sesama akan membuat interaksi sosial kian erat. Nah, ini adalah hubungan interaksi sosial yang tidak bisa kita hilangkan. Jadi kita adalah manusia, adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Gitu. Baik anak-anak, di sini ada yuk latihan soal, ada 1 2 3 4 soal. Satu itu buatlah satu jenis pantun bebas, satu aja. Yang kedua, sebutkan organ pencernaan hewan dan manusia. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan secara detail, kalian hanya menyebutkan saja. Yang ketiga itu sebutkan kewajiban dan hakmu di rumah dan di sekolah. Yang keempat, hubungan interaksi sosial apa aja yang pernah kamu terapkan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, boleh chat Ibu, kita diskusi bersama. Ibu akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.